Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Selasa 28 Juli 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 36-43 yang berisikan penjelasan Yesus tentang perumpamaan rumput lalang yang tumbuh di antara tanaman gandum. Pada ayat-ayat sebelumnya, Yesus menyampaikan tentang kerajaan surga melalui perumpamaan orang menabur benih gandum yang baik di ladangnya. Tetapi secara diam-diam, ada orang lain yang menabur benih lalang yang tentunya menghambat pertumbuhan benih gandumnya. Rumput liar atau lalang itu memang dibiarkan sampai waktu menuai datang, tidak dicabuti agar gandumnya tidak ikut tercabut. Pada saat panen barulah rumput liar itu dipisahkan untuk kemudian dibakar. Rupanya para murid Yesus tidak memahami maksud dari perumpamaan itu, lalu meminta Yesus menjelaskan makna dari perumpamaan itu sebagaimana ditulis pada Injil Matius berikut ini. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan banyak orang lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, negara kita ini adalah negara hukum. Ada undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara. Bagi yang melanggar tentu akan ditindak, dituntut di depan pengadilan, dan kemudian dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan pelanggaran yang diperbuatnya. Ada dua jenis hukuman bagi para pelanggar. Yang pertama adalah hukuman perdata, yakni berupa kewajiban yang mesti dibayar secara materi. Dan yang kedua adalah hukuman pidana yang merupakan pelanggaran kriminal, dan bagi mereka yang melanggar akan dipenjarakan. Mari kita lihat kondisi lembaga pemasyarakatan pada saat ini. Ada sekitar 200.000 warga binaan yang mendekam di berbagai penjara di seluruh Indonesia. Jumlah ini tentulah sangat sedikit dibandingkan populasi Indonesia yang mencapai 270 juta orang. Ya, tak sampai 2%. Artinya, sebagian besar orang mematuhi peraturan perundang-undangan. Orang patuh karena takut dipenjarakan.
Mendengar kata penjara saja sudah membuat kita merinding, apalagi kalau sampai tinggal di sana. Lihat saja misalnya, orang menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor bukan karena khawatir akan keselamatan dirinya, melainkan karena takut ditilang polisi. Bagaimana dengan hukum Tuhan? Hukum Tuhan memang beda. Dari istilah yang digunakan saja sudah berbeda. Pelanggar hukum negara disebut sebagai terpidana atau tergugat, sedangkan pelanggar hukum Tuhan disebut sebagai orang berdosa. Asas yang digunakan pun berbeda. Hukum negara berdasarkan asas keadilan, sedangkan hukum Tuhan berdasarkan kebijaksanaan. Dalam hukum Tuhan dikenal adanya pengampunan, dan ini yang didahulukan ketimbang penghukuman, dan tak dibedakan antara pelanggar kecil atau pendosa berat. Semuanya berpeluang memperoleh pengampunan. Ini yang tidak ada dalam hukum negara. Siapapun, baik yang menyesal maupun yang tidak merasa bersalah, tetap akan dijatuhi hukuman sesuai pelanggaran yang diperbuatnya. Tidak ada ampun. Maka, seorang hakim pengadilan, sekalipun ia seorang Katolik, tidaklah bisa berkata demikian ketika memutuskan suatu perkara. Baiklah, karena kamu telah menyesal dan memohon pengampunan dari negara, maka pelanggaranmu dihapuskan. Engkau diampuni. Silakan pulang dengan damai dan jangan melanggar lagi. Mana bisa begitu? Tetapi dalam hukum Tuhan, hal seperti ini sangat bisa dan bahkan didahulukan untuk terjadinya seperti itu. Penghukuman Tuhan tidak bersifat segera. Tuhan selalu memberi kesempatan bagi para pendosa untuk bertobat, dan bahkan kesempatan itu diberikan sampai pada akhir zaman. Setidaknya kesempatan itu diberikan selama kita masih hidup di dunia ini. Inilah yang disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan tentang benih gandum dan rumput liar atau lalang itu. Ketika orang-orang bertanya kepada pemilik ladang, "Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Oleh pemilik ladang dijawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai." Jadi, janganlah heran kalau hanya 2% saja yang melanggar hukum negara, tetapi hanya 2% saja yang mematuhi hukum Tuhan. Sisanya, termasuk saya, ada di bagian yang 98%. Hampir seluruhnya berdosa melanggar hukum Tuhan. Mungkin sebagian dari kita menjadi bingung, kok begitu? Tidak adil dong. Kalau gitu ya berbuat dosa saja, setelah itu bertobat dan selesai. Ya memang hukum Tuhan memang beda. Yesus sendiri yang mengatakannya. Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Markus 3:28. Tetapi nanti dulu. Hukum Tuhan tidak berlaku serta-merta seperti itu. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah orang yang terjatuh ke dalam dosa. Terjatuh adalah ketidaksengajaan atau kelalaian. Tidak ada orang yang ingin terjatuh atau sengaja menjatuhkan dirinya. Tetapi bagi orang yang dengan sengaja dan sadar menentang Tuhan, berbuat dosa karena hendak melawan Tuhan, maka ini dapat disamakan dengan menghujat Roh Kudus, dan dosanya tidak akan diampuni selama-lamanya, karena dosanya bersifat kekal. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, marilah kita berusaha memahami kebijaksanaan Tuhan yang terasa seperti tidak adil itu. Tuhan tentu mengetahui sumber pelanggaran itu sesungguhnya berasal dari si jahat, dari iblis, seperti yang ditulis pada perumpamaan tentang lalang di antara bulir gandum itu.
Pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Orang-orang memang menjadi heran, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Maksudnya dari mana lalang itu berasal? Jadi jelas sekarang kita bukanlah sumber pelanggaran atas hukum Tuhan. Lebih tepat kalau kita ini adalah korban dari kejahatan kuasa iblis. Makanya perlu ditolong, perlu diselamatkan, bukannya malah ikut-ikutan dihukum. Inilah dasar dari kasih Kristus itu. Bayangkan saja seandainya kitalah yang melanggar hukum Tuhan. Bukankah kita pun berharap belas kasihan, berharap diampuni dan tidak dihukum? Apa iya kita maunya diampuni ketika melanggar, tetapi berharap orang lain yang melanggar supaya dijatuhi hukuman? Kita diminta untuk menjadi terang bagi sesama, memancarkan kasih Kristus itu, baik kepada orang-orang benar maupun kepada orang-orang bersalah. Kita diminta untuk menduplikasi kasih Tuhan yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5:45. Di ayat berikutnya Yesus juga berkata, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?" Beginilah perintah Yesus kepada kita, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Maka marilah kita mematuhi hukum Tuhan. Jika kita mematuhi hukum Tuhan, maka tidak ada satu pasal pun dari hukum dunia yang akan kita langgar, karena hukum Tuhan berada di atas hukum manusia. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 28 Juli 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Kami juga ingin menginformasikan bahwa renungan audio Daily Fresh Juice bisa diakses melalui channel YouTube dengan alamat youtube.com/Salam Fresh Juice. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.